Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kalian semua tetap ada dalam lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, Bapak akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, yang dimana sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, cara menjumlahkan bilangan bulat, cara mengurangi bilangan bulat seperti apa, sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Pada kesempatan ini yang Bapak akan bahas yang pertama, yaitu tentang perkalian bilangan bulat. Kita bisa lihat yang namanya bilangan bulat seperti yang kalian lihat di layar. Bilangan bulat itu yang dikalikan, contoh Bapak mengalikan ya, di situ Bapak nyontohkan kalian 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 2-nya bisa 3 kali atau 3-nya bisa 2 kali. Contoh 2 dikali 3 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Atau dibalik, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang kedua, contoh yang kedua itu contoh kalau kita dalam bentuk penjumlahan ya, mengerjakannya. Itu uraian panjang. Contoh yang kedua, Bapak di situ ada contohnya yaitu 3 dikali 8. 3 dikali 8 itu bisa kalian 8 ditambah 8 ditambah 8 3 kali berturut-turut, atau 3-nya ada 8 kali, 3 tambah 3 tambah 3 sampai 8 kali. Hasilnya sama, baik 3 kali 8 yaitu dengan cara kalian 8 tambah 8 tambah 8 atau 3 ditambah 3 sampai 8 kali, itu hasilnya sama, yaitu 24. Itu apabila kalian mengerjakan dengan bilangan atau urutan panjang. Bisa kalian lihat di situ ada contoh bilangan bulat ya. Di situ di halaman 14 ada contoh, di situ ada 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama aja dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Berarti 5-nya ada 3 kali, yaitu 15. Ada contoh yang kedua, di situ ada 8 dikali 3. 8-nya ada 3 kali. Boleh dikerjakan dengan cara 8 ditambah 8 ditambah 8, atau dengan cara 3 ditambah 3 tambah 3 sampai sebanyak 8 kali. Dan hasilnya yaitu 24. Ada lagi soal yang selanjutnya, itu 12 dikali 10. Bisa kalian dengan 12 sebanyak 10 kali, 12 tambah 12 tambah 12 sampai sebanyak 10 kali. Atau kalian bisa mengerjakannya dengan 10 tambah 10 tambah 10 sebanyak 12 kali. Hasilnya sama, 12 dikali 10 yaitu 120. Itu kalian pasti sudah paham. Itu dikerjakan secara langsung apabila bilangannya bilangan bulat positif. Bagaimana kalau caranya perkaliannya bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif? Silahkan dilihat di bagian B. Di situ ada contoh soal. Lihat di layar ada contoh soalnya. Di situ 3 dikali min 5. Berarti min 5-nya ada sebanyak 3 kali. Min 5 ditambah min 5 ditambah min 5 hasilnya adalah min 15. Nanti Bapak kasih caranya supaya gampang. Itu kalau uraian panjang. Yang kedua, di situ ada 5 dikali min 8. Min 8-nya ada 5 kali. Min 8 tambah min 8 tambah min 8 tambah min 8 dan tambah min 8, yaitu hasilnya adalah min 40. Dan yang ketiga ada 2 dikali min 9. 9-nya yaitu ada 2 kali. Min 9 ditambah min 9 hasilnya adalah min 18. Itu negatif dengan negatif. Contoh
Di situ min 4 dikali min 5. Maka karena di situ dua lambang minnya, maka kita keluarkan dulu satu. Kita simpan di luar kurung. Maka yang kita kerjakan adalah min 5-nya kita uraikan sebanyak 4 kali. Min 5 ditambah min 5 ditambah min 5 yang hasilnya adalah min 20. Karena tadi di luar ada min dan dalam kurung min 20, maka min ketemu min jadi plus. Maka kita buang tanda minnya, maka di situ hasilnya hanya 20, artinya jadi positif. Ada lagi di situ min 7 dikali min 8. Min 7 dikali min 8 itu kalau kita menggunakan rumus min ketemu min itu jadi plus, maka 7 dikali 8 adalah 56. Dan yang ketiga di situ ada contoh min 6 dikali min 5. Tadi seperti tadi min ketemu min maka hasilnya plus. Nah, di situ maka 6 dikali 5 adalah 30. Supaya kalian lebih paham, Bapak berikan tips atau rumus di situ sudah ada di buku ya, yaitu cara-cara supaya kalian tahu lebih paham bagaimana rumus yang gampang. Contoh di situ ada sebelah kiri kalian. Di situ ada A kali B, maka sama dengan A dikali B. Tetap ya, A dikali B yaitu tetap hasilnya yaitu positif dikali positif. Ada rumus di situ lagi min A dikali B, maka minnya kita taruh di luar, maka yang dikalikan adalah A dikali B. Ada juga A dikali min B, maka min seperti tadi dikeluarkan dulu, maka A dan B nya baru dikalikan. Ada juga yang ketiga min A dikali min B, maka min ketemu min itu menjadi plus, maka minnya dihilangkan semua, maka menjadi A dikali B. Dan apabila A dikali 1 maka hasilnya A, dan A dikali 0 maka hasilnya 0. Karena perkalian kalau dikalikan dengan 0 berapapun hasilnya tetap 0. Di sini ada rumus sebelah kanannya, itu ada rumus positif. Bilangan positif dikali bilangan positif maka positif. Maka tidak menggunakan lambang min atau plus, tetap hanya bilangan bulat positif. Min dikali plus maka hasilnya min, seperti yang kemarin Bapak udah contohkan. Plus dikali min maka min. Dan yang terakhir min dikali min maka hasilnya plus. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada bilangan bulat positif ketemu dengan positif maka hasilnya positif. Apabila ada bilangan bulat negatif ketemu positif maka negatif. Dan apabila ada bilangan positif bertemu dengan negatif maka negatif. Dan yang terakhir apabila ada negatif bertemu dengan negatif maka hasilnya positif. Begitupun dengan pembagian, rumusnya sama seperti di layar kita lihat. Di situ ada A dibagi B, maka hasilnya adalah sama dengan A dibagi B. Dan yang selanjutnya ada A dibagi B atau min A dibagi B, maka minnya kita keluarkan, yang dibagi adalah A dibagi B. Ada soal yang ketiga, rumus yang ketiga yaitu A dibagi min B, maka minnya keluarkan, maka yang kita hitung adalah A dibagi B. Dan yang terakhir min A dibagi min B, karena sama-sama negatif maka kita buang tanda negatifnya, yang dibaginya itu adalah hanya A dan B nya. Seperti tadi, seperti yang perkalian, rumusnya itu apabila positif dibagi positif maka hasilnya positif. Negatif dibagi positif yaitu negatif. Negatif dibagi negatif, positif dibagi negatif itu adalah negatif. Sedangkan negatif dibagi negatif maka hasilnya adalah positif. Di situ ada contoh di halaman 15, kalian bisa lihat di situ ada soal sifat-sifat bilangan bulat. Contoh pembagian di situ ada 35 dibagi 7. Maka kita gunakan, karena di situ positif dibagi positif maka hasilnya tetap positif. 35 dibagi 7 hasilnya jelas yaitu 5. Dan di contoh yang kedua, di situ ada bilangan positif dibagi bilangan negatif.
Ingat, kalau positif ketemu negatif, maka negatif. Kita tandain dulu di situ dengan tanda negatif. 45 dibagi min 9, maka hasilnya adalah negatif 5. Contoh yang ketiga ada di situ min 49 dibagi 7. Karena di situ negatif ketemu positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Yaitu 49 bagi 7, hasilnya adalah min 7. Dan yang terakhir contohnya di situ negatif dibagi negatif. Contoh di sini ada min 54 dibagi min 6. Karena negatif ketemu negatif, maka dihilangkan tanda negatifnya menjadi positif. Karena negatif ketemu negatif adalah positif. 54 dibagi 6 adalah positif 9. Sekarang kalian buka di halaman 16. Di situ ada kolom tugas mandiri, ya. Kita belajar mengalihkan. Di situ ada perkalian, patokannya di sebelah pojok kiri kalian. Bisa lihat. Di situ kita tuliskan di kolom yang kosong di bawahnya itu sebagai isinya 8 dikali 8 64. Maka kita tulis hasilnya di bawah tersebut. Yang selanjutnya 8 dikali 9, maka hasilnya adalah 72. Kalian tulis di bawah 9. Begitupun selanjutnya ke bawah juga 8 dikali 9. Kalian tulis di kolom yang kedua di kosong di bawah, yaitu hasilnya adalah 72. Dan seterusnya di situ udah ada 9 dikali 9, hasilnya 81. Tadi diurutkan nanti ke sono ke sebelah kanan kalian. Itu berarti kalau positif ketemu negatif, tadi negatif udah jelaskan. Negatif ketemu negatif, nanti jawabannya positif. Dan seterusnya. Jadi kolom ini kalian isi dengan hasil penjumlahan angka-angka yang bagian sebelah kiri bawah ke bagian atas. Yang kolom di situ di kosong tersebut itu untuk isinya. Kemudian untuk di bagian 2-nya, di situ kalian ada perkalian. Silahkan dikalikan seperti rumus yang tadi Bapak contohkan, yaitu 12 dikali 8, karena positif dikali positif maka hasilnya tetap positif. Dan di soal yang kedua, min 11 dikali min 6, ya, karena tadi kata Bapak negatif ketemu negatif maka hasilnya positif. 11 min 11 dikali min 6, maka itu tanda negatifnya buang saja karena sudah menjadi positif. Maka yang dikalikan adalah 6 dikali 11 atau 11 dikali 6. Hasilnya berapa? Dan seterusnya. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham silahkan diulang lagi videonya supaya kalian paham. Dan yang selanjutnya Bapak tunggu hasilnya. Jangan lupa dikirim ke via WA. Mudah-mudahan kalian walaupun di rumah tetap belajar yang semangat, tetap rajin belajar, jangan lupa jaga kesehatan, kenakan masker saat keluar rumah, dan tetap makan makanan yang bergizi. Tetap semangat walau belajar di rumah. Sampai bertemu dengan Bapak di sekolah di lain waktu. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dikerjakan tugasnya di halaman 16, dibuka, dikerjakan, dan semoga kita semua tetap bisa bertemu dan belajar di rumah walaupun terkendala oleh penyakit yang saat ini banyak mewabah di mana-mana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.